لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan channel Bimbing Tulus Official yang saya hormati, kita akan lanjutkan materi kita pada kesempatan ini terkait masih dengan tanda isim. Kemarin kita sudah membahas tanda isim, ada 13 di depan, ada 10 di akhir. Sekarang kita lanjutkan dengan tanda isim, yaitu dari segi kedudukannya. Tanda isim dari segi kedudukannya ada 8. Yang pertama, kaunuhu fa'ilan, berkedudukan sebagai fa'il. Contoh, qama Zaidun, telah berdiri si Zaid. Zaidun kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il. Kenapa sebagai fa'il? Karena jatuh setelah fi'il madhi ma'lum. Apa tanda isimnya? Oh, tanda isimnya adalah berkedudukan sebagai fa'il, itulah sebagai tanda isimnya. Kenapa? Karena tidak mungkin fa'il itu berupa fi'il, tidak mungkin fa'il itu berupa huruf. Mesti fa'il itu berupa isim. Yang kedua, kaunuhu maf'ulan bihi, kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Contohnya, ra'aitu Zaidan, saya telah melihat si Zaid. Zaidan apa kedudukannya? Sebagai maf'ulun bih. Kenapa? Karena jatuh setelah fi'il fa'il atau karena jatuh setelah fi'il muta'addi. Nah, Zaidan isim tidak? Oh, isim lah. Tanda isimnya adalah berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Jadi kedudukannya sebagai maf'ulun bih itu itulah sebagai tanda isimnya. Yang ketiga, kaunuhu mukhbaran anhu, berkedudukan sebagai mubtada. Contoh, Zaidun qa'imun, si Zaid berdiri. Syahid pada lafaz Zaidun. Apa kedudukan Zaidun? Mubtada. Kenapa jadi mubtada? Karena isim ma'rifah jatuh di awal kalimat. Isim tidak? Isim. Tanda isimnya apa? Berkedudukan sebagai mubtada. Yang keempat, kaunuhu man'utan, berkedudukan sebagai man'ut. Contoh, jaa rajulun alimun, telah datang seorang laki-laki yang alim. Jaa fil madhi rajulun fa'il, alimun na'at. Alimun na'at otomatis rajulun menjadi man'ut. Nah, rajulun ini man'ut kedudukannya, isim tidak? Isim. Kenapa? Apa tanda isimnya? Tanda isimnya adalah berkedudukan sebagai man'ut. Man'ut. Jadi yang jadi man'ut itu mesti isim. Yang jadi man'ut mesti isim. Wajib isim, tidak boleh berupa fi'il. Yang kelima adalah kaunuhu mudzakkaran, keadaannya berupa muzakkar. Isim muzakkar itu adalah isim yang menunjukkan laki-laki, baik nama hewan, nama manusia maupun benda mati. Contoh, rajulun. Rajulun isim tidak? Oh, isim. Kenapa? Karena artinya seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah mesti isim, menunjukkan arti manusia. Kitabun, sebuah kitab. Kitab itu adalah benda. Muzakkar dia. Kenapa dikatakan muzakkar ini? Karena tidak ada ta marbutahnya. Maka dia adalah, tanda isimnya adalah muzakkar. Ya, statusnya sebagai isim muzakkar. Yang ketiga, farasun, kuda. Kuda jantan. Isim tidak? Oh, isim. Kenapa? Karena dia muzakkar. Buktinya muzakkar, tidak ada ta marbutah di akhir. Tidak ada ta marbutah di akhir. Yang keenam adalah kaunuhu muannatsan, keadaannya berupa muannas. Apa itu isim muannas? Isim yang menunjukkan perempuan, baik itu manusia, hewan ataupun benda mati. Contohnya, mar'atun. Mar'atun isim tidak? Oh, isim. Tanda isimnya apa? Menunjukkan arti manusia. Mar'atun apa artinya? Seorang wanita. Dan tanda isimnya juga ada ta marbutah di akhir. Tanda muannasnya adalah ta marbutah di akhir. Madrasatun, sekolah. Isim tidak? Oh, isim. Karena menunjukkan muannas. Apa tanda muannasnya? Ada ta marbutah di akhir. Baqaratun, sapi betina. Isim tidak? Oh, isim. Tanda isimnya apa? Adanya ta marbutah di akhir atau berstatus sebagai isim muannas. Isim muannas. Tanda muannasnya apa? Ta marbutah di akhir. Yang ketujuh adalah kaunuhu mu'arrafan, keadaannya sebagai isim ma'rifat. Ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Isim yang sudah tentu. Isim ma'rifat itu nanti ada 7. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahul ana salihun zamal fata baniya rajul. Contohnya apa? Al-kitabu. Al-kitabu isim tidak? Oh, isim. Tanda isimnya apa? Ma'rifat.
Apa tanda ma'rifatnya? Ada alif lam di depan. Nah, ma'rifat itu sebagai tanda isimnya. Tidak ada fi'il ma'rifat, tidak ada huruf yang ma'rifat. Mesti ma'rifat itulah isim. Zaidun, isim tidak? Oh, isim. Tanda isimnya apa? Ma'rifat. Ma'rifat dengan apa? Alamiyah. Nama orang di alam semesta. Oke. Selanjutnya yang ke-8 adalah kaunuhu munakkaran. Keadaannya berupa isim nakirah. Isim nakirah, contoh kitabun, sebuah kitab. Kitab ini apa itu isim nakirah dulu? Isim yang menunjukkan arti umum, belum jelas, masih umum. Itu isim nakirah. Cirinya biasa tidak ada alif lamnya di depan. Contoh, kitabun, sebuah kitab. Nah, nakirah umum nggak? Oh, kitab apa saja ini maksudnya? Kitab apa saja maksudnya ini? Kenapa dikatakan nakirah? Tak ada alif lam. Maka apa tanda isimnya apa? Oh, isim berupa nakirah, munakkaran, berupa nakirah. Babun, artinya apa? Pintu. Isim tidak? Oh, isim. Nakirah tidak? Nakirah. Kenapa nakirah? Tidak ada alif lam. Berarti apa tanda isimnya? Berstatus sebagai nakirah. Kedua, nakirah. Ya, statusnya sebagai isim nakirah. Berikutnya selanjutnya adalah isim dipandang dari segi sigoh atau bentuknya ada 5. Yang pertama adalah at-taktsir, memperbanyak, atau biasa dinamakan mubalaghah isim fa'il. Mubalaghah isim fa'il itu adalah jumlahnya ada 10. Ada 10. Contohnya fa'alul lima yuridu. Saya pada lafaz fa'alun. Apa artinya? Allah Maha mengerjakan, Allah Maha mampu mengerjakan apa saja yang Dia kehendaki. Ya, Allah Maha mampu mengerjakan apa saja yang Dia kehendaki. Jadi fa'alun ini apa itu? Isim, tanda isimnya apa? At-taksir atau al-mubalaghah. Al-mubalaghah. Di mana sangat banyak. Selanjutnya tasghir. At-tasghir apanya? Berupa isim tasghir. Contohnya apa? Rujailun. Nanti timbangannya ada 3. Rujailun isim tidak? Isim. Kenapa? Karena sigahnya berupa isim tasghir. Asal katanya apa? Rajulun. Yang ketiga al-idmar. Berupa sigahnya isim domir. Mana dia? Contoh ana wa anta. Isim domir nanti ada 14. Ya, ana wa nahnu wa ana wa nahnu wa anta wa antuma wa antum wa antuna wa huwa wa hiya wa hum wa hunna. Contohnya ana wa nahnu. Ada isim tidak? Oh, isim. Kenapa? Karena statusnya atau sigahnya berupa isim domir. Yang keempat ibham. Apa ibham? Isim yang belum jelas atau masih samar. Maksudnya di sini adalah isim isyarah. Contohnya hadza hadhihi dzalika tilka. Hadza isim enggak? Oh, isim. Kenapa? Karena mubham belum jelas. Kenapa dikatakan belum jelas? Karena wajib dia butuh musyarun ilaih. Dia wajib butuh kepada musyarun ilaih. Maka dia dinamakan isim mubham. Misalnya hadza kitabun, hadhihi madrasatun, dzalika talibun, tilka talibatun misalnya. Nah, maka dia wajib butuh kepada khabar atau kata yang jatuh setelahnya. Maka dinamakan ibham atau isim mubham. Yang kelima adalah an-nuqsan. Apa nuqsan? Kurang. Maksudnya apa? Semua isim mausul. Kenapa dikatakan nuqsan sebagai tanda isimnya? Karena isim mausul itu wajib butuh yang namanya silah dan aid. Silah dan aid. Apa itu silah? Jumlah ismiyah atau fi'liyah yang jatuh setelah isim mausul. Apa itu aid? Aid adalah domir yang kembali kepada isim mausul. Selanjutnya tanda isim yang berikutnya yang bisa di depan dan bisa di belakang ada 1, yaitu isnadun ilaih. Isnadun ilaih itu apa maksudnya? Pelaku pekerjaan. Pelaku pekerjaan. Jadi isnadun ilaih artinya pelaku pekerjaan. Ini ada 2 dia. Pertama, semua isim 5 dan semua isim domir. Contoh, qama akhuka, telah berdiri saudaramu, berada di akhir. Akhuka isim tidak? Oh, isim. Isim apa? Isim 5. Apa tanda isimnya? Isnadun ilaih, pelaku pekerjaan. Siapa yang berdiri? Saudaramu. Karena dia yang melakukan pekerjaan, maka dia adalah sebagai isim. Tanda isimnya adalah sebagai fa'il. Tanda isimnya adalah isnadun ilaih, pelaku pekerjaan. Berada di akhir. Sekarang berada di depan. Akhuka jalisun. Saudaramu duduk. Saudaramu duduk. Saudaramu akhuka isim tidak? Oh, isim. Tanda isimnya apa? Isnadun ilaih. Karena dia yang melakukan pekerjaan. Apa pekerjaannya? Duduk. Yang kedua, ismu dhamir. Ana qaimun, saya berdiri. Saya isim, saya ini, ana ini, isim tidak? Isim. Isim apa? Isim dhamir. Apa tanda isimnya? Isnadun ilaih.
pelaku pekerjaan. Nasartu Zaidan, saya telah menolong si Zaid. Tu isim tidak, isim apa? Isim domir. Domir apa? Muttasil marfu atau domir rafa mutaharrik. Tanda isimnya apa? Isnadun ilaih, pelaku pekerjaan. Jadi nanti isnadun ilaih kalau pada jumlah fi'liyah berarti maksudnya adalah fa'il. Kalau pada jumlah ismiyah maka maksudnya isnadun ilaih adalah mubtada. Nah, tanda isim yang banyak ini yang jumlahnya 37 ini ada dalam kitab, sumbernya ada dalam kitab Tashwiqul Khallan, hasyah daripada Mukhtasar Jiddan yang dikarang oleh Al-Alimul Allam Asy-Syaikh Muhammad Maksum bin Salim As-Samarani As-Safatuni, Safhah halaman 19. Nanti rekan-rekan bisa mengeceknya dalam kitab tersebut. Jumlahnya di sana dalam kitab tersebut ada 30, adapun sisanya yang 7 itu kami cari dari kitab-kitab yang lain seperti Jami'ud Durus maupun kitab Qawaidul Asasiyah lil Lughatil Arabiyyah. Nah, dalilnya dalam alfiyah sebagai tanda ismi adalah mana dia? Qala fil alfiyah bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun hasal. Tanda isim itu ada pertama apa? Baris bawah di akhir, ada tanwin di akhir, ada harfun nida, ada alif lam di depan, dan ada isnadun ilaih. Jadi kesimpulannya tanda isim itu adalah jumlahnya 37. Sudah kami jelaskan dari yang kemarin dan alhamdulillah sudah kita jelaskan sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, terima kasih. Kami ucapkan kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.